Bayangkan, seorang perempuan muda, hamil besar, ditemukan tergeletak di pinggir jalan desa terpencil di Bali. Tak ada keluarga, tak ada yang menjemput, hanya tubuh lemah, dan rahasia besar yang tak seorang pun tahu. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ia dibuang? Dalam keadaan mengandung? Cerita ini bukan sekadar tentang janda bunting, tapi tentang luka, pengkhianatan, dan bagaimana seorang perempuan harus bertahan di dunia yang kejam. Kalau kamu punya pendapat tentang kisah ini, tulis komentarmu di bawah. Siapa yang salah? Dan siapa yang sebenarnya terluka paling dalam? Udara pagi di Desa Seraya, Bali Timur, terasa lebih dingin dari biasanya. Penduduk desa, yang biasanya sibuk menyapu halaman dan membakar sampah, tiba-tiba gempar oleh kabar yang menyebar dari mulut ke mulut. Ada seorang perempuan muda ditemukan tergeletak di pinggir jalan, dengan perut besar yang menandakan ia sedang hamil tua. Perempuan itu bernama Maya. Rambutnya panjang tergerai. Kulitnya putih bersih seperti bukan orang Bali asli. Wajahnya cantik, namun tampak kelelahan dan penuh debu. Ia ditemukan tak sadarkan diri di balik semak di ujung pematang sawah, hanya mengenakan daster tipis yang sudah kusam dan robek di bagian pinggang. Warga yang menemukannya kebingungan. Tak ada yang mengenal Maya secara dekat. Meski sudah hampir 2 bulan tinggal di rumah kontrakan milik Pak Wayan di ujung kampung, Maya jarang keluar rumah. Hanya sesekali terlihat membeli bahan makanan dengan wajah tertunduk, berbicara seperlunya, tanpa pernah menatap langsung lawan bicaranya. Yang membuat warga makin bingung. Dari mana datangnya perempuan secantik itu? Dan kenapa tiba-tiba muncul di desa ini dalam kondisi seperti itu? Ketika Maya siuman, ia hanya meneteskan air mata. Tidak banyak bicara, hanya meminta air dan memeluk perutnya erat-erat. Tak ada yang tahu apakah ia kabur dari sesuatu, atau justru sedang disembunyikan. Namun, ada satu hal yang tak luput dari perhatian warga laki-laki. Tubuh Maya, meski sedang hamil, masih terlihat begitu menggoda. Lekuk pinggangnya, dada yang penuh, serta cara ia menggeliat pelan saat hendak duduk, membuat beberapa pemuda desa saling berbisik dengan wajah penasaran. Malam harinya, desas-desus pun mulai menyebar. Katanya Maya bukan perempuan biasa. Ada yang bilang dia mantan pramugari. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia sedang diincar orang kota. Tapi tak ada yang bisa memastikan apapun, karena Maya tetap diam. Dan di balik keheningannya, ia menyimpan luka dan kenangan yang belum siap ia buka, bahkan kepada dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, Maya dirawat di rumah Pak Wayan, lelaki parubaya yang baik hati namun juga dikenal pernah 2 kali gagal menikah. Istrinya yang terakhir meninggal karena tumor, dan sejak itu rumahnya sepi, tak berpenghuni. Pak Wayan sebenarnya hanya berniat menolong. Tapi sejak Maya tinggal bersamanya, pandangan warga mulai berubah. Apalagi, beberapa kali ada pemuda desa yang diam-diam mengintip dari jendela belakang rumahnya saat Maya menggantung pakaian. Daster tipis yang Maya kenakan kadang menampakkan lekuk tubuhnya saat tertiup angin sore, dan beberapa kali ia lupa mengenakan bra. Suatu malam, listrik di desa padam. Gelap gulita, hujan turun deras, dan hanya suara katak bersahut-sahutan dari sawah. Di rumah itu, Maya sedang mencari lilin sambil mengelus perutnya. Pak Wayan yang baru pulang dari balai desa, masuk dalam keadaan basah kuyup. "Maaf, saya ganggu," katanya sopan. Maya hanya mengangguk dan menyodorkan handuk. Namun saat Pak Wayan menatap Maya yang hanya mengenakan daster basah karena gerimis yang masuk dari jendela, pandangannya membeku. Daster itu menempel erat di tubuh Maya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang menggoda. Perutnya besar, tapi pinggang dan pahanya tetap terlihat padat. Wajah Maya pucat, namun manis. Bahkan Pak Wayan sempat menahan napas saat mata mereka bertemu. "Terima kasih," gumam Pak Wayan, cepat-cepat berbalik dan masuk kamar. Tapi malam itu, bayangan Maya terus muncul dalam pikirannya. Di kamar lain, Maya duduk sendirian. Hujan belum reda. Dan ia tahu, sejak malam itu, Pak Wayan mulai melihatnya bukan lagi sebagai seorang perempuan yang membutuhkan bantuan, tapi sebagai seorang janda muda yang menyimpan daya tarik tak tertahankan. Namun Maya tak berniat bermain api.
Ia tahu benar bagaimana rasanya dijadikan pelampiasan nafsu. Ia tahu rasa takut, rasa dipermainkan, dan rasa ditinggalkan. Namun meskipun ia menutup diri, rasa itu perlahan menyeruak dari balik kesepian dan luka. Karena dalam keheningan malam, Maya menyentuh perutnya dan membisikkan sebuah nama. Nama seorang lelaki yang menjadi alasan ia harus lari dan dibuang. Pagi itu, Maya duduk di beranda rumah Pak Wayan. Rambutnya digelung sederhana, dan matanya sembab. Ia memandangi jalan desa yang berdebu, seperti menanti seseorang, atau mungkin menghindari kenangan yang tak kunjung reda dari pikirannya. Seorang lelaki asing datang menaiki motor trail, berjaket kulit dan memakai helm hitam. Ia berhenti di depan warung Bu Komang, hanya beberapa meter dari tempat Maya duduk. Saat lelaki itu membuka helmnya, jantung Maya seolah berhenti berdetak. Itu dia. Lelaki itu bernama Rangga. Dulu, di kota besar tempat Maya bekerja sebagai barista hotel, Rangga adalah tamu VIP yang karismatik. Maya jatuh cinta padanya, atau setidaknya mengira demikian. Rangga memberi perhatian, membelikan pakaian, bahkan menyewa apartemen mewah untuk Maya. Namun semua berubah saat Maya hamil. Bukan janji yang ia terima, melainkan ancaman. Rangga tak ingin anak itu lahir. Ia menuduh Maya sengaja menjebaknya. Bahkan Maya dituduh menjual diri pada pria lain. Maya diusir, bahkan diancam akan disebarkan aibnya. Namun yang tak Maya sangka, Rangga kini ada di Bali. Ia tidak datang untuk menemuinya, tapi Maya tahu, kehadirannya bukan kebetulan. Tatapan mata mereka bertemu sebentar saat Maya berdiri dari kursinya. Rangga tampak terkejut, namun dengan cepat mengalihkan pandangan. Maya segera masuk ke dalam rumah. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar. Bayangan saat Rangga terakhir kali memaksanya menyeret koper keluar dari apartemen masih membekas. Saat itu, hujan turun deras. Maya hanya sempat membawa beberapa helai pakaian dan dompet kecil. Tubuhnya menggigil, namun harga dirinya lebih dingin dari udara malam waktu itu. Di dalam kamar, Maya membuka laci kecil tempat ia menyimpan sebuah kalung perak. Kalung pemberian Rangga. Satu-satunya benda yang ia simpan, bukan karena cinta, tapi sebagai bukti. Bukti bahwa lelaki itu pernah menjamah tubuhnya, mengisi hari-harinya dengan janji, lalu meninggalkan benih dalam rahimnya. Dan kini lelaki itu kembali hadir di desa kecil ini. Tapi Maya tak lagi perempuan yang sama. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Maya. Sejak melihat Rangga di desa, pikirannya tak tenang. Ia mengunci diri lebih sering, bahkan sempat menangis semalaman. Namun yang tak ia duga, diam-diam Rangga juga mulai mencari tahu tentangnya. Suatu malam, saat Maya sedang mandi, terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Udara dingin menembus celah bambu di jendela dapur. Tubuh Maya menggigil dalam balutan handuk tipis yang ia lilit asal-asalan. Ia berjalan pelan. Jantungnya berdebar aneh. Ketukan itu semakin keras. Maya, buka. Ini aku, Rangga. Tubuh Maya kaku. Suara itu menembus memori masa lalunya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Maya, aku cuma mau bicara. 5 menit saja. Suara Rangga terdengar lembut, seperti dulu. Suara yang dulu pernah membuat Maya lupa logika. Dengan ragu, Maya membuka pintu. Angin malam menerpa tubuhnya yang masih basah. Handuknya nyaris terlepas, membuat sebagian pahanya terlihat. Rangga terpaku sejenak, lalu menunduk. Namun sorot matanya tajam, seperti pria yang tak hanya ingin bicara. Maaf, aku masuk tanpa izin. Aku cuma ingin menjelaskan semuanya. Ucap Rangga sambil melangkah masuk. Maya berjalan mundur. Tangannya memegang erat handuk di dadanya. Air masih menetes dari rambutnya ke pundak. Ia tahu betul bahasa tubuh Rangga. Pandangannya menyapu dari kaki hingga leher Maya. Tidak perlu dijelaskan, ujar Maya pelan. Kau sudah buang aku. Sekarang kenapa muncul lagi? Rangga mendekat. Maya mundur, hingga punggungnya menempel di dinding kayu. Tiba-tiba,
Tangan Rangga menyentuh lengan Maya. Tegas. Mata mereka bertemu. Nafas mereka berat. Dalam hening yang menegangkan itu, handuk Maya sedikit melorot. Aku kangen kamu, Mei, bisik Rangga. Maya mendorongnya. Jangan sentuh aku. Kau pikir aku masih sama seperti dulu? Rangga terdiam. Maya cepat-cepat membenarkan handuknya, lalu melangkah cepat ke kamar. Tapi saat ia membuka pintu, Pak Wayan berdiri di sana, melihat segalanya. Wajah Pak Wayan penuh amarah. Matanya menyapu tubuh Maya yang hanya dibalut handuk, lalu menatap tajam ke arah Rangga. Keluar kamu. Ini rumah saya. Rangga tersenyum sinis. Rumah orang lain, tapi isinya milik saya. Pak Wayan mengepalkan tangan. Tapi Maya hanya menutup pintu dengan keras. Di dalam kamar, Maya bersandar di balik pintu. Tubuhnya lemas. Air mata jatuh perlahan. Karena malam itu, ia sadar, masa lalunya belum selesai. Dan Rangga belum selesai mengganggu hidupnya. Pagi itu, suasana rumah Pak Wayan terasa tegang. Sejak malam kejadian, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Pak Wayan. Ia hanya duduk di beranda, menggenggam rokok yang tak pernah ia nyalakan. Sementara Maya berdiam di kamar, bahkan enggan keluar untuk sekadar minum. Namun saat senja mulai turun, Maya keluar perlahan. Tubuhnya dibalut kain bali sederhana. Rambutnya dikuncir ke belakang. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tenang. Ia berjalan ke dapur, menuang air ke gelas, lalu menghampiri Pak Wayan. Maafkan saya, ucap Maya lirih. Pak Wayan hanya menatapnya tanpa ekspresi. Saya tidak undang dia. Saya juga kaget. Pak Wayan menghela napas. Saya bukan siapa-siapa, Mei. Tapi saya lelaki juga. Dan saya tahu, kapan perempuan menderita, dan kapan dia hanya sedang main hati. Kalimat itu membuat dada Maya sesak. Bukan karena marah, tapi karena benar. Di lubuk hatinya, ia masih merasa getar aneh saat Rangga menyentuhnya. Dan itu membuatnya jijik pada dirinya sendiri. Malam pun tiba. Maya masuk kamar, mengunci pintu, lalu menatap tempat tidurnya sendiri. Spray kusut bekas tidurnya semalam masih menyisakan aroma tubuh lelaki. Ia duduk di pinggir ranjang, mengelus perutnya, lalu rebah perlahan. Dalam gelap, pikirannya melayang. Tentang malam pertama dengan Rangga di apartemen. Bagaimana jemari lelaki itu menjelajah punggungnya, membisikkan janji sambil membuka kancing satu persatu. Tentang ciuman di balik tirai jendela. Dan bagaimana tubuhnya menyerah tanpa tahu bahwa itu adalah awal dari kehancuran. Maya terpejam. Tapi tubuhnya menggeliat tak nyaman. Bayangan itu terlalu jelas. Dan di saat itulah, pintu kamarnya diketuk. Perlahan, lalu lebih keras. Maya. Suara itu berat. Suara Pak Wayan. Ia bangkit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada apa, Pak? Boleh saya bicara? Sebentar saja. Maya ragu. Tapi ia tahu, kalau tidak dibuka, Pak Wayan akan terus berdiri di depan pintu itu. Akhirnya, Maya memutar kunci. Pak Wayan berdiri di ambang pintu. Bajunya kusut. Pandangannya letih. Saya tahu, kamu perempuan baik. Tapi tolong, jangan biarkan laki-laki seperti itu masuk lagi. Ini bukan cuma soal harga dirimu, tapi keselamatanmu. Maya menunduk. Saya takut. Pak Wayan mengangguk pelan. Lalu tiba-tiba, ia menyentuh bahu Maya. Lembut. Tak menggoda. Tapi penuh empati. Saat itulah Maya menangis. Tangis yang ia tahan selama berbulan-bulan. Dan dalam pelukan singkat itu, ada keheningan yang tak bisa dijelaskan. Bukan cinta. Bukan nafsu. Tapi luka yang dibagi. Dan hati yang perlahan menyembuh. Namun, di luar rumah, seseorang sedang memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang menyimpan dendam. Dan seseorang yang tak rela kehilangan. Langit desa mendung sejak siang. Pertanda hujan akan turun sebelum malam. Maya duduk di pinggir ranjang, memandangi foto hasil USG yang ia sembunyikan dalam dompet lusuh.
Janin itu sudah cukup bulan. Dalam waktu dekat, ia akan melahirkan. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak, melainkan firasat buruk yang sejak pagi menghantuinya. Pak Wayan sudah keluar sejak sore untuk menghadiri pertemuan adat. Maya sendirian di rumah, hanya ditemani suara dedaunan bergesek tertiup angin. Suara yang biasanya menenangkan, malam ini justru membawa kegelisahan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang rumah. Maya berdiri. Ia menahan napas. Pintu dapur yang tak terkunci perlahan berderit terbuka. Rangga masuk. Wajahnya tampak berbeda. Lebih liar. Pandangan matanya bukan lagi mata seorang mantan kekasih, tapi lelaki yang merasa memiliki. Maya, gumamnya sambil menutup pintu pelan. Kau pikir bisa sembunyi terus dari aku? Maya mundur. Keluar dari sini. Rangga, kau tidak punya hak. Aku ayah dari anak itu, teriak Rangga. Nadanya meninggi. Ia berjalan cepat mendekati Maya. Kau pikir aku akan biarkan anakku lahir dari rahim seorang janda yang dipeluk lelaki tua di rumah reot begini? Tamparan keras mendarat di pipi Rangga. Maya berdiri dengan napas memburu. Matanya berair, namun tak gentar. Kau yang membuangku. Kau yang suruh aku menggugurkan. Kau hina aku. Lalu pergi seolah tubuhku cuma tempat persinggahan. Suara Maya pecah. Namun Rangga malah tersenyum miring. Ia mendekat, mendorong Maya hingga terduduk di ranjang. Tubuh hamil itu gemetar. Rangga menunduk, menatap Maya dari jarak dekat. Kau tahu, Mei, aku bisa buatmu hancur. Sekali klik, semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Belum sempat Rangga bergerak lebih jauh, pintu depan terbuka keras. Pak Wayan muncul. Matanya membara. Di tangannya, sebilah golok kecil tergenggam erat. Keluar, bentaknya. Rangga berbalik. Lelaki tua macam kamu mau melawan aku. Tapi Pak Wayan tidak bicara. Ia berjalan pelan, golok di tangan gemetar. Namun tatapannya tak bergeser dari mata Rangga. Ini rumahku. Dan perempuan ini, di bawah lindunganku. Rangga terdiam. Ia melirik Maya, lalu mendengus. Baik. Tapi ingat, Mei, dunia ini kecil. Kau tak akan pernah bisa lepas dari aku. Ia melangkah pergi. Setelah pintu tertutup, Maya roboh dalam pelukan Pak Wayan. Tubuhnya lemas, tangisnya pecah. Dan malam itu, keputusan besar dibuat. Pagi harinya, Maya pergi dari desa. Dengan satu koper kecil dan janin di dalam perutnya, ia meninggalkan jejak masa lalu di tanah Bali. Namun yang tak diketahui warga adalah, Maya tidak pergi karena kalah. Ia dibuang karena harus menyelamatkan diri. Dari laki-laki, dari aib, dan dari rahasia besar yang tak boleh diketahui siapapun. Karena sesungguhnya, bukan Rangga yang membuang Maya dulu. Tapi, Maya lah yang pernah menyimpan luka paling gelap. Dan kini berusaha menyembunyikannya selamanya. Setiap manusia berhak untuk memulai kembali. Tak peduli seburuk apa masa lalunya. Ketika seseorang dibuang oleh dunia, belum tentu itu akhir dari segalanya. Justru bisa jadi itu awal dari jalan baru yang Allah ridho. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar dapat menyentuh hati, menggugah nurani, dan mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu terharu, tersentuh, atau mengambil pelajaran dari kisah Maya, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.